kedatangan pasien untuk mengganti LCD yang retak ya. Dan kita akan lepas dulu untuk SIM tray. Kemudian kita buka. Nah, di sini ada perlengkapan. Kita akan menyalakan dulu lampu ya, biar enak. Kemudian di sini ada perlengkapan, ada alat-alat pencungkil ya. Dan kita akan melepas backdoor atau koper ya. Ada dua macam ya untuk backdoornya, ada yang bisa langsung dilepas, ada juga yang harus melepaskan bagian belakangnya ketika ponselnya yang mode belakangnya bening ya, seperti ini. Kita akan coba baru, jika tidak kita akan berarti bautnya harus melepas dulu bagian belakang ya, penutup belakang. Nah, di sini sudah saya siapkan blower ya untuk melepas bagian belakang dulu. Biasanya ada baut ya untuk membaut rangka atau tulangan ya bagian pinggirnya. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, yang ada dua macam. Yang macam pertama itu tulangannya nggak dibaut ya untuk backdoornya. Kemudian yang kedua yang seperti ini. Jadi backdoor belakangnya ada bautnya. Jadi kita harus melepas dulu bagian yang ini nih, yang apa ya, bagian mengkilap ini nih. Nah, biasanya di sini akan tersembunyi bautnya. Jadi ketika dicongkil itu keras ya, jangan dipaksakan karena di bagian sini ada bautnya. Kita harus melepas dulu. Ini sebenarnya mudah karena untuk backdoor belakang ini, untuk lemnya bagian pinggirnya saja nih sebenarnya. Malah jika tidak memakai blower pun sebenarnya bisa. Namun di sini agar lebih mudah saja menginikan lem ya, supaya lebih mudah. Karena ini tidak akan pecah, karena ini bahannya plastik ya. Tidak seperti Redmi Note 7 ya. Itu kan ada kaca tuh bagian belakang yang ini. Kalau ini bagian belakangnya plastik, jadi aman ya, fleksibel tuh, tidak takut pecah. Beda yang sama yang zaman dulu ya, Redmi Note 7 dan Redmi Note 8 itu kan kaca ya. Jadi harus hati-hati. Kalau ini fleksibel, bahannya plastik meskipun kelihatan seperti mengkilap ya. Nah, ini sudah mau dapat ya. Dan harus hati-hati juga sih sebenarnya, karena di sini tuh lihat, nah sudah terbuka ya. Di sini ada lem seperti semacam double tip ya. Nah, baru kita melepas baut. Dan di sini meskipun ada baut yang obeng yang perlengkapannya, sebenarnya tidak enak ya. Kita akan buka dengan obeng khusus saja yang saya punya ya. Sini buka semua bautnya, karena bautnya sini menyatu dengan rangka. Kemudian untuk mata obengnya sepertinya agak kebesaran. Saya menggunakan yang ini yang pas biar enak ya melepasnya. Dan di sini ada bekas lem waktu sebelumnya. Kita akan bersihkan dulu supaya enak untuk membuka bautnya. Oke, kita akan lanjutkan melepas semua baut. Karena baut ini adalah baut rangka yang harus kita lepas untuk melepas bagian pinggir. Oke, setelah itu barulah kita melepas kembali seperti sebelumnya menggunakan pencukil plastik fleksibelnya. Dan sekarang sudah bisa dibuka. Nah, sudah bisa dibuka, gampang ya. Tuh. Oh, ternyata ini masih ada satu lagi ya. Masih ada satu lagi. Tuh kan. Tuh. Sini ada baut satu penutup fleksibel dari side fingerprint ya. Nah, setelah dilepas, sudah terlepas. Kemudian selanjutnya, nah ini masih ada, harus dibuka karena ini untuk melepas fleksibel atau soket dari baterai. Kemudian kita akan melepas baterai. Nah, untuk melepas baterai di sini pakai metode cabut seperti ini ya. Beda sama Xiaomi, ada dua karet yang harus dilepas dan mudah itu. Kalau ini susah. Nah, harus ekstra hati-hati sebenarnya. Kemudian kita akan lepas plastik penutup
kabel fleksibel dari LCD. Nah, sudah ini barulah kita melepas LCD depan. Nah, untuk melepas LCD depan ini sebenarnya sama aja seperti koper belakang. Di sini hanya bagian pinggirnya saja yang dilem, tidak sampai belakang, dan di sini mudah sekali sebenarnya. Cuman ini kan untuk layarnya sendiri retak ya, jadi beberapa bagian ini takut tertusuk juga ke jari kita, jadi harus mesti hati-hati juga sih sebenarnya. Namun sebenarnya ini sangat mudah sekali untuk membukanya, karena seperti yang saya bilang tadi, ini untuk lemnya hanya ada di bagian pinggirannya saja ya. Biasanya juga kalau ponsel normal ketika sudah lepas beberapa bagian maka akan terbuka. Nah, seperti ini sudah terlepas. Selanjutnya kita harus membersihkan yang di rangka ya, lem yang tersisa di rangka, karena ini akan menghambat nanti untuk pemasangan LCD baru. Jadi bisa terganjal ya. Jadi harus dibersihkan, meskipun memang untuk lemnya sendiri di sini sangat sedikit ya. Sangat sedikit sisa yang menempel, namun demikian kita harus membersihkan karena nanti akan terjadi mengganjal kepada LCD baru yang nantinya akan susah untuk presisi ya. Jadi kita harus benar-benar membersihkan dari sisa-sisa lem sebelumnya ya, seperti itu. Bisa menggunakan plastik fleksibel ataupun pencukil yang seperti tadi, karena jangan memakai obeng yang keras ya, nanti bisa tergores ya. Perlakukan hati-hati menggunakan plastik ya, agar tidak tergores. Nah, ini ada sedikit yang agak susah, bekas LCD yang pecah, ini ada potongan serpian-serpian kaca yang tersisa ya. Baik, selanjutnya kita akan siapkan juga LCD baru. Nah, ini dia LCD baru. Kita akan perhatikan apakah benar-benar sama, dan memang benar-benar sama. Pernah saya memasang ada LCD yang memang kata pemilik ponsel katanya sama persis, ternyata ada sedikit perbedaan dan ternyata tidak berfungsi pada layar sentuhnya meskipun gambarnya tampil. Oke. Jadi seperti itu, untuk hati-hati untuk jenis LCD-nya. Nah, sini sudah kita coba dulu ya untuk memasang baterai, dan coba kita hidupkan apakah muncul, dan ternyata untuk gambar muncul namun baterainya 0% ya. Jadi untuk itu, namun demikian ini sudah muncul, berarti ini sudah ada fix ya untuk layarnya cocok, dan kemudian kita akan mengelemnya. Di sini untuk pemasangan lem sedikit saja pada bagian pinggirnya ya, sekelilingnya. Namun di sini ada bagian yang tidak boleh kena lem. Di sini adalah bagian atas, biasanya ada sensor ya, sensor untuk ketika nelpon layar akan mati ataupun WA ya. Jadi hati-hati. Untuk bagian bawah ada fleksibel, jadi untuk bagian atas dan bawah sebisa mungkin kurangi atau hati-hati ya, jangan memasang. Kemudian siapkan ganjal bagian bawah agar tidak mengangkat ya. Kemudian kita akan memasang beberapa baut saja sebelum nantinya kita akan memasang karet pada layar ya, agar tidak mengangkat intinya. Jadi kita akan memasang beberapa baut sebelum nanti kita akan pasang baut juga ya. Kemudian pasang bagian soket fingerprint pinggir ya. Kemudian kita akan baut dan kita akan masukkan untuk frame ini ya, sampai semuanya presisi. Jadi kita akan pastikan dulu sampai presisi untuk pemasangannya. Kemudian barulah kita baut semuanya ya. Di sini tinggal kita baut semuanya yang nantinya akan ditutup dengan koper. Nah, koper ini kan tadinya sudah sudah terlepas ya untuk bagian double tipnya. Dan untuk mempermudah agar tidak kita menekan terus-menerus ke bagian yang ganjal tadi, kita akan karetin dulu ya. Jadi enak, kita bebas ya untuk pembautan di karet ini, supaya si bagian LCD-nya ini merangkap atau ke bagian bodinya ya. Nah, kemudian kita akan membaut sisanya, jadi kita bebas ya
tanpa menekan ini ke pengganjal juga sudah bebas. Pasang semuanya dengan hati-hati dan presisi, jangan sampai ada baut yang tertinggal. Biasanya kan suka gitu tuh kalau katanya kalau mekanik-mekanik, oh ini ada bonus 1 katanya, padahal bautnya sisa tidak terpasang. Dan ini tuh udah terpasang semuanya ya, tuh sudah pasang semuanya. Tinggal kita memasang koper bagian belakang. Nah, untuk sebelum itu kita akan coba dulu colokan kabel charge dan akan kita lihat, dan hasilnya ini ada muncul ya. Tinggal memasang koper belakang dan menyalakannya. Dan ini sudah dipasang untuk bagian backdoor ya, sudah dipasang karet juga. Kita akan coba hidupkan. Ini sudah dihidupkan, sebenarnya kita akan melihat tampilannya. Tuh, sudah ya. Tuh untuk apa namanya? Untuk layar sentuhnya bekerja ya. Tuh, ini pola ya, dipola sama pemiliknya. Tuh, mantap ya. Jadi selesai sudah.